Saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Keluarga Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga. Saya percaya berkat Tuhan atas Bapak Ibu Saudara, pimpinan, penyertaan, perlindungan Tuhan ada atas kita semua. Mari saudara, kita akan baca Amsal 23 ayat yang ke-28. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mungkin akhir-akhir ini karena kita cukup lama dan pandemi ini belum juga selesai, mungkin juga masih terasa krisis ekonomi atau kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi saya melihat mengapa orang bisa menjadi lemah. Yang pertama, karena mereka menjauhi dari Tuhan. Saya punya pohon anggur yang sudah mulai meninggi dan saya senang. Tiba-tiba pohon itu layu. Yang satu tangga itu layu. Saya perhatikan, oh ternyata dia masih menempel tapi sudah patah. Tiba-tiba aja layu karena dia tidak tertempel pada pokok anggur. Walaupun dia seolah-olah menempel, tapi sudah tidak ada aliran makanan ke dahan itu. Yang kedua, karena mereka tidak takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka melupakan peringatan-peringatan Tuhan. Dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini, apabila saudara menjauh daripada Tuhan, tidak ada rasa takut akan Tuhan, bahkan melupakan janji-janjinya, maka saudara akan menjadi lemah. Dan kita tidak mau menjadi lemah, tapi kita akan terus kuat di dalam kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Mari saudara, kita akan melihat firman Tuhan, bagaimana kita menjadi kuat menjalani tahun 2021 ini. Yang pertama, kita akan terus mendekat, kita akan seperti pohon tadi, kita akan terus menempel pada pokok anggur yang benar. Kita akan terus berpegang erat, berseru berharap hanya kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan ini, Allah yang pegang kendali atas semua yang terjadi. Yang pertama, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Memang kita tidak bisa ibadah offline. Memang kita tidak bisa bersaling bertatap muka yang mungkin lebih enak ya. Kita sudah nikmati beberapa saat. Tapi walaupun ibadah online, tapi di mana kita sepakat sehati, di situ Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir, Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas kita. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7b, latihlah dirimu beribadah. Beribadah perlu kita latih. Bukan sekedar beribadah kita datang dan pergi, tapi saat kita beribadah, kita menikmati, kita mengharapkan, kita mendekat. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat kita menaikkan pujian, tanda kasih kita, tanda pengakuan kita bahwa Tuhan itu baik. Ibadah bukan dalam arti ibadah liturgi seperti itu ya. Ibadah bisa berarti kita mengucap syukur. Ibadah bisa berarti kita berdoa. Atau kita bekerja pun itu ibadah. Di mana Tuhan ikut berperan bersama dengan kita, itu ibadah. Mungkin dari ucapan kita, dari perbuatan kita, itulah ibadah kita. Kalau kita intim dengan Tuhan, artinya kita beribadah pada Tuhan setiap hari, setiap saat. Ungkapkan apa yang ada dalam isi hatimu. Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang dimana bisa kita ajak dialog kok. Padahal kita ngomong, Tuhan perasaanku seperti ini, Tuhan gimana ini, Tuhan aku lelah, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong, berseru, sebut aja Yesus, 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 sampai titik tertentu kita akan menemukan Tuhan. Barang siapa mencari dia akan mendapat, barang siapa mengetuk
pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan ada, Tuhan tidak jauh, ada lagu Tuhan hanya sejauh doa. Kita bisa kalau kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai kita, Immanuel. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sangat-sangat berguna. Ketika kita lelah, ketika kita sudah berjuang di mana dunia gelap, saat kita beribadah, kita disegarkan. Kita butuh Tuhan. Tuhan yang hadir memeluk kita, memberi kekuatan pada kita. Itulah, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup semangat kita. Tuhan senang melihat kita hidup. Tuhan senang melihat kita anak-anaknya bergembira, bersyukur, mengucap syukur. Yang kedua, takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan di sini berarti tuh dia menghormati Tuhannya. Bukan takut dalam arti takut nanti dihukum atau enggak beribadah antar kamu sia, enggak. Sebagai ibadah kita takut akan Tuhan itu sebagai ungkapan kasih kita. Bersyukur Tuhan telah menebus kita, Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Karena sebagai itu balasannya, kita tidak akan menyakiti hati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Apa yang Tuhan suka kita lakukan, apa yang Tuhan tidak suka kita tidak lakukan. Dalam Mazmur 25 ayat ke-12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi seolah-olah kalau kita takut akan Tuhan, kita akan tahu kesukaan Tuhan itu apa. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, tiba-tiba muncul suatu lagu yang tiba-tiba muncul aja nggak kepikir, kita bersenandung, kita bernyanyi, nyanyikan. Itu tuntunan roh Tuhan yang ingin kita nyanyikan. Kita bernyanyi untuk Tuhan seolah-olah Tuhan menikmati kita bernyanyi. Pernah Bapak Ibu lakukan? Saat kita muncul lagu, kita nyanyikan, hayati ayat lirik-liriknya. Tuhan mau apa? Kita akan mengerti. Kita akan terus diperbarui. Dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan akan memberikan kita nyanyian baru. Jadi kita akan terus ada nyanyian baru dalam hati kita. Orang akan melihat dan menjadi takut kalau percaya kepada Tuhan. Kok bisa ya dalam situasi seperti ini engkau tetap memuji Tuhan? Siapakah Tuhan yang engkau sembah? Suatu orang susah kita ikut susah, itu biasa. Tapi kalau waktu susah kita ada sesuatu yang hidup, bergairah, orang akan melihat ada apa ini? Siapa di balik kamu? Kok bisa ya? Siapa Tuhanmu? Itulah Tuhan kita, Tuhan yang hidup yang selalu menyertai kita. Yang ketiga, kita ingat akan janji-janji Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kekuatan, mungkin keadaan kita lemah, mungkin keadaan kita sudah sampai batas di mana kita tidak tahu lagi apa yang harus kita berbuat. Saya gambarkan seperti ini. Kalau kita punya anak kecil, dia akan berjalan, ayo kita jalan. Sebatas berapa 1 kilometer bagi seorang anak kecil terlalu berat bagi dia. Dan kita tahu
Dedi atau papa, aku lelah, ayo nak kita gandeng, kita pegang tangannya, kita kasih semangat. Karena kamu tidak sendiri, ayo bersama-sama. Kalau kita merasa sendiri, kita akan menjadi lelah. Tapi kalau kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, kita akan menjadi kuat. Gimana kalau kita jalan sendiri sama berdua? Enak berdua kan? Nggak terasa sudah sampai. Demikian juga dengan Allah kita. Waktu anak itu lelah, bapaknya menggandeng dia. Makin lemah, makin lemah. Akhirnya kalau anak itu sudah tidak tahan lagi, maka dia akan mengedangkan tangannya. Ya, yang punya anak kecil ngerti. Papa gendong aku. Begitu papanya mengangkat, merangkul dia dan mendekapnya, bagaimana perasaan saudara? Anak itu akan merasa aman, tenang, sukacita luar biasa. Mungkin pengalaman ini Bapak pernah alami sendiri, atau mungkin Bapak Ibu punya anak yang saat ini seperti itu, pasti punya pengalaman seperti itu. Demikian juga Bapak Saudari, saya percaya tidak mungkin seorang bapak membiarkan anaknya, udah pokok kamu harus jalan, dia terkapar, pingsan, dibiarin aja. Enggak, kita berjalan bersama itu karena kita akan menikmatinya. Apapun yang terjadi selama Tuhan bersama dengan kita, kita tidak tahu bagaimana caranya ke depan, bagaimana menjalaninya. Yang lebih penting daripada itu, siapa yang berjalan bersama dengan kita? Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kita banggakan, Tuhan yang kita percaya. Itu yang akan menyertai kita. Dalam penyertaan Tuhan, dalam kita dituntut Tuhan dan kita mau dituntut Tuhan, itu mengandung sesuatu yang bisa dinikmati. Dalam segala musim ada sesuatu yang bisa dinikmati. Saya ingat akan perjalanan orang Mesir walaupun diperbudak di Mesir. Waktu dia di padang gurun, dia ingat ada bawang bombay, ada daging, ada apa. Berarti dalam kesusahan apapun ada sesuatu yang dia ingat, yang dia nikmati. Begitu juga dengan kondisi seperti sekarang ini, di mana kondisi seperti ini kita tidak bisa kemana-mana, di mana kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, di situ kita akan dipuaskan. Berbagailah orang yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di sini kebenaran banyak, kita YouTube banyak, kita mau memuji Tuhan 24 jam ada. Itu bukan sekedar untuk kita nonton atau nikmati. Beda antara menonton dan menikmati. Kalau kita menonton, kita lama-lama pasti jenuh. Tapi kalau kita merespon atau beribadah atau menikmatinya, maka itu tidak akan membosankan. Bahkan kita akan terus makin hari makin rindu dan makin rindu. Waktu kita ibadah, kita tidak bisa hanya datang untuk ibadah, tapi datang dengan kerinduan, maka engkau akan diisi dengan kasih Kristus. Kasih itu akan terus mengalir. Nikmati ibadah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Di saat kita menikmati, kita kedekatan kita dengan Tuhan, Tuhan yang mengasihi kita. Itulah kekuatan kita. Yang saya akan jelaskan, akan tekankan di sini. Kita akan ingat janji Tuhan dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak percaya. Di sini yang memberi kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Seperti anak kecil tadi, sudah tidak kuat, aku sudah tidak kuat Tuhan, aku menyerah, aku menyerah.
Tapi Tuhan tidak membiarkan engkau menyerah. Engkau hanya cukup berserah. Aku yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Kekuatanku sendiri yang aku berikan kepadamu, sehingga engkau bisa menanggungnya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita jangan takut kehilangan kekuatan. Kekuatan datangnya daripada Tuhan. Tuhan, aku butuh kekuatan daripadamu. Dia akan memberikan kekuatan itu lipat dengan limpahnya. Tuhan tidak akan mencoba engkau lebih dari kekuatan. Tuhan tahu kekuatanmu seberapa, di mana batas kekuatanmu. Di situ tangan Tuhan menopang. Jadi seperti tadi kita katakan, kita harus tinggal di dalam Dia. Seperti pokok anggur, kita harus melekat kepada Dia, di mana ada suplai aliran-aliran hidup, di mana ada makanan, di mana Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita diberkati Tuhan bukan karena kita bekerja. Kita bekerja karena kekuatan yang diberikan Tuhan sehingga kita bisa bekerja. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatannya, kekuatan Tuhan sendiri yang diberikannya kepada kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Tugas kita hanya berseru, Yesus tolong. Itu pun doa. Panggil nama Yesus, 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 sampai roh itu kita bangkit. Jiwa kita terbuka, pasti sesuatu terjadi. Jadi kayak kalau ditanya, bagaimana syarat doa ini. Doa hanya akan efektif kalau kita jujur. Tuhan, ini aku apa adanya. Nyatakan keinginanmu, nyatakan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Jadi kita menghadap Tuhan itu tidak seperti ada gap gitu ya. Relationship, jadi kita dengan Tuhan itu menyatu. Sampai dikatakan kepenuhan Dia. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, itu yang akan menjamin kita untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Allah yang naik ke atas kayu salib, menyelesaikan dosa kita, menebus segala kesalahan kita, mengampuni, dan Dia juga yang akan membebaskan kita, memberi keselamatan, pemulihan terjadi, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, di dalam tahun 2021 kita ingat Tuhan akan memberikan kekuatannya sendiri, kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita meresponnya? Kita terus mendekat kepada Tuhan. Kita takut akan Tuhan, hormati Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dan yang ketiga, ingat janjinya. Kekuatan Tuhan sendiri yang akan diberikan kepada kita. Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menuntun kita. Dan kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Yalah kalau Bapak Ibu menetapkan hati, ya Tuhan, aku mau Engkau berjalan bersama dengan aku. Seperti Musa seorang pemimpin yang besar, dia berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai aku, jangan biarkan aku pergi dari sini. Seorang Yosua, ketika dia menyeberang sungai Yordan,
tapi Tuhan berjalan di depannya. Tuhan berkata harus ada jarak 2000 hasta. 2000 hasta itu sekitar 900 meter lah ya. 900 meter seperti kita di tol kan kelihatan, luar tol 1 km lagi 500 meter masih terlihat. Itu berbicara apa? Kekudusan. Jadi bagaimana kita meresponi untuk kekuatan Tuhan bisa terjadi atas hidup kita. Kita setiap hari dikuatkan kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus artinya menjauhi kejahatan. Hidup kudus artinya mau dipimpin oleh Tuhan. Hidup kudus artinya kita mendekat kepada Tuhan. Biar kekudusan Tuhan membersihkan hati kita. Seperti sebuah gelas yang begitu kotor, kelam, hitam. Tetapi begitu dialiri kasih Tuhan. Kasih Tuhan terus mengalir saat kita ibadah, saat kita mendekat kepada Tuhan, saat kita berhubungan intim dengan Tuhan, maka kotoran itu akan keluar dan meluap, dan yang tinggal akhirnya air yang jernih itu memenuhi hati kita. Di situ ada sukacita, di situ akan terjadi kedamaian yang luar biasa. Saya suka dengan perkataan Bapak Gembala, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerah dalam hati dan jiwamu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Secara manusia kita tidak tahu, tapi itu sukacita dari mana? Kita tahu itu Tuhan. Kalau kita dalam situasi apa kita masih bisa bersukacita, masih bisa bersyukur, itu karena Tuhan. Roh Kudus yang memabukkan kita. Di mana semua kalang kabut, kita minta damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur kalau sepanjang tahun 2021 Tuhan akan mencurahkan kekuatannya untuk kita, dan kita percaya Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan umat-umat-Mu, keluarga-Mu, sidang jemaat-Mu Tuhan, yang beribadah kepada Engkau, yang menghadap kepada Engkau, mendekatkan diri Tuhan. Kami berseru Tuhan, tolong kami. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan menuntun kami, dan kami mau dituntun oleh Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang akan menuntun kami sepanjang kami menjalani tahun 2021. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang daripadamu turun atas seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau lawati Tuhan keluarga demi keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada lawatan Tuhan, ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada berkat Tuhan yang dicurahkan berlimpah-limpah. Damai sejahtera sukacita boleh memenuhi umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh sidang jemaat GPI Keluarga Kristus, keluarga demi keluarga Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Mereka yang lemah boleh Engkau kuatkan, mereka yang letih lesu Tuhan Kau boleh angkat Tuhan, mereka yang tidak ada jalan Tuhan, biarlah jalan terbuka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna. Kami minta pelayanan malaikat-Mu Tuhan kemanapun hamba-hamba-Mu Tuhan berada Tuhan, saat mereka yang bekerja, mereka yang wira swasta Tuhan, kami minta perlindungan-Mu Tuhan sempurna terjadi atas mereka. Malaikat-malaikat-Mu menyertai mereka. Jauhkan kami dari segala mara bayar, jauhkan kami dari segala yang jahat, jauhkan kami dari segala COVID Tuhan. Kami berkatakan, biarlah semua seluruh dan jemaat-Mu ditutup dengan kuasa darah Yesus Kristus yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami akan terus beribadah kepada Engkau. Buat kami takut dan menghormati Engkau. Buat kami terus mendekat kepada-Mu Tuhan, karena Engkau-lah Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi umat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima berkat. Angkatlah kedua tanganmu, terima berkat daripada Allah Bapa, kasih
dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus kiranya mencintai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.